سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي والصحب والآل. معاشر الحاضرين والحاضرات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah yang kita rasakan pada malam hari ini. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari amal taat ini menjadi sebuah amal pahala yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula salawat dan salam pun senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca akan mendapatkan syafaat kelak yaumul qiyamah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kaji kita di dalam pembahasan fikih yang kali ini masih berkaitan tentang sunnah-sunnah di dalam pelaksanaan salat kita, yang mana sunnah terbagi kepada 3. Ada sunnah yang harus kita kerjakan sebelum salat, ada sunnah yang berkaitan di dalam salatnya, dan ada sunnah yang kita kerjakan setelah selesai daripada salat. Masih membahas daripada sunnah-sunnah yang kita kerjakan sebelum salat, yaitu ada 3 sunnah bagi kita sebelum salat untuk azan dan iqamat dan menggunakan siwak. Maka di dalam azan pun sudah kita kaji daripada sunnah-sunnah apa saja yang harus kita kerjakan di dalam azan, yang mendengarnya dan juga orang yang azan, syarat-syaratnya, dan juga doa setelah daripada azan. Dan kemudian kita masuk kepada pembahasan sunanul iqamah, sunnah-sunnah yang berkaitan dalam iqamah. Dalam hal ini ada 5 sunnah. Yang pertama, khafdus saut bi aqal min sautil adhan, lebih rendah nada suaranya iqamat itu daripada nada suara azan. Jadi kalaunya qomat takimit sedikit daripada azan, tapelan sedikit suaranya. Kudu usah mengancang kayak azan tuh, kudu usah mengkomat. Buku ciak kayak azan, kudu usah santai ya. Nya qomat ini memadahkan bahwa akan didirikannya salat. Azan kenapa disunnahkan tenyaring daripada qomat? Karena memanggil dan mengajak orang untuk mengerjakan sholat. Mengqomat itu orang terkumpul sudah di masjid, maka tidak perlu kita untuk mengeraskan suara lebih tinggi daripada adzan, jadi tergimit sedikit. Kemudian sunnah yang kedua, al-idraj fala yata'adda kal adzan. Disunnahkan di dalam iqamah itu lebih cepat daripada kita azan. Kalau azan disunnahkan tartil, pelan. Kalau qomat disunnahkan cepat. Usah belagu lagi qomat. Kayak azan usah. Makanya disunnahkan kita untuk menyambung kalimat di antara kalimat iqamah tersebut. Sunnah cepat, karena akan didirikannya salat. Kudu usah lambat nadanya, kudu usah benada panjang-panjang, lurus saja, datar, cepat.
Yang ketiga, sunnah di dalam iqamah an takuna fi ghairi mawdi'il adzan. Bahwa hendaklah orang yang qamat itu berdiri di tempat selain dari tempatnya azan. Nah, itu bagusnya. Azannya di sini, qamatnya kesubalah sedikit. Kada pas di tempat azan itu sunnahnya. Mana tempat azan di sana, tempat qamatnya terpisah. Yang keempat, disunnahkan di dalam iqamah ayyaqula mujibul iqamah inda kalimatil iqamah aqamaha Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Ketika kita mendengar kalimat iqamat, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Kalau yang lain kan kita sudah tahu jawabannya, bilanya muazzin yang qamat membaca Allahu Akbar, kita umpat Allahu Akbar. Lalu ketika dia membaca qad qamatis salah, kita menjawab aqamahullahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Yang sunnah kelima adalah antakunal iqamah binadharil imam. Hendaklah iqamat itu dilaksanakan atas perintah daripada seorang imam. Bila ujar imam qamat, maka qamat. Karena yang menjadi patokan adalah bagaimana imam itu, apakah sudah siap ataukah sidin masih berdoa, masih sembahyang sunnah dan lain hal sebagainya, maka patut ditunggu berita atau perintah kabar daripada seorang imam tersebut. Biasanya masjid-masjid sudah ada imam rawatibnya, imam tetapnya. Bila imamnya datang, ujar imam langsung qamat. Bila jar imam aku hendak menyunat, hadangi dahulu. Jangan imamnya kadada belum datang, masih markir kendaraan, qamat sudah dahulu. Imamnya datang jadi imam pas ngos-ngosan. Alhamdulillah. Menyasahi kesungsungan qamat. Makanya qamat itu disunnahkan menunggu kabar dari imam. Bilanya imam datang, hendak qamat. Hati Masjidil Haram, Masjid Nabawi, menunggu imam. Bila imamnya datang, maka dikawal polisi, maka langsung qamat. Bukan atas kehendaknya si muazzin tersebut. Nah, ini harus kita paham. Yang imam juga harus mengerti, mungkin alawas sedang sudah disuruh qamat. Ini asik mengaji sajus, ada qamat belum imam. Jangan juga. Sunanul muazzin, sunnah bagi orang yang azan. Nah, kemarin syarat-syaratnya harus laki-laki, harus bahasa Arab. Sekarang kita membicarakan sunnahnya si tukang azan. Apa yang disunnahkan bagi orang yang azan? Yang pertama adalah at-taharatu anil hadatsain. Sunnah bagi yang azan itu dalam keadaan suci dari dua hadas. Baik hadas besar yang mewajibkan dia mandi, ataupun hadas kecil yang mengharuskan dia berwudu terlebih dahulu. Artinya, apabila seorang muazzin tanpa wudu itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi alangkah bagus dan sunnahnya tukang azan itu adalah dalam keadaan suci. Ini mbah azan hanya berwudu sekalinya, tukang azannya kada apa-apa. Cuman alangkah bagusnya dia dalam keadaan suci. Ini sunnah.
Yang kedua adalah istiqbalul qiblah. Seorang muazzin atau yang azan itu disunnahkan untuk menghadap arah kiblat. Jadi bila azan menghadap kiblat. Jangan hadap sana, hadap ke belakang sambil mengikuti jamaah datangan kada, jangan. Sunnahnya menghadap kiblat, sunnah. Artinya selain daripada itu sah-sah saja, tidak mengapa dan haram, tapi kurang pahalanya karena dia meninggalkan sunnah. Nah, jadi menghadap kiblat kadang ada kiblat sana menghadap. Ya, ada juga pengoleran azan berduduk kurangnya. Jar kaum kada ada juga jamaahnya beka kaum sambil berduduk. Sambil berabahnya pulang azan, wah Allahu Akbar. Harinya hujan, ada pacang juga yang datang nih jakom. Baik sambil berabah aja, ada apa-apa. Cuman afdolnya menghadap arah kiblat. Nah, ini sunnah. Sunnah ini menambah nilai pahala kita. Menyakawa dikerjakan, kenapa ditinggalkan? Rugi. Kita dalam gaji aja kalau didapat bonus, kenapa kada dapat bonus? Kita ambil bonusnya. Dalam amal ibadah azan pun, kalau menyakawa dapat sunnah yang lebih, maka kita kerjakan dengan cara menghadap arah kiblat bagi sang muadzin. Yang ketiga, disunnahkan bagi seorang muadzin sebelum azan as-siwak, melakukan siwak, menggosok giginya sebelum azan dengan kayu arak. Kalaunya tidak ada, dengan yang semisal dan sederajatnya. Pakai sorbannya kah? Jadi bersiwak dulu sebelum azan. Hanyarna Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunnah bersiwak sebelum azan. Yang keempat, sunnah bagi muadzin ayyakuna qaiman. Ini dalam keadaan berdiri. Artinya munyasidin koyuhan pang duduk kada apa-apa. Kalaunya dia misalnya dalam keadaan berbaring pun kada apa-apa, sah-sah saja. Karena tujuannya azan adalah hanya untuk memanggil, memberitahukan dan mengajak orang bahwa telah tiba dan masuk waktunya sholat, dan di situ ada dilaksanakan sholat berjamaah. Makanya ada azan. Bila kita mendengar azan, oh berarti situ ada sholat yang akan dilaksanakan dengan berjamaah. Ada pemberitahuan informasi dengan azan. Sunnah berdiri. Yang kelima, ayyakuna hasanus saut li'annahu ad'a ila al-ijabah. Disunnahkan yang kelima, seorang muadzin adalah orang yang bagus suaranya. Suara bagus, nadanya kada sumbing, kada sumbang. Ini azan nadanya nada sakahandak, turun naik nada. Maka orangnya mingsang pulang, suara hidung azannya. Yang mendengar pun kaget, wah ini azan kami gau kah orang di masjid ini. Jarang-jarang ada orang di musalla di masjid tukang azannya suara kada baik. Sunnah yang bagus. Kalaunya di masjid sudah ditentukan muazzinnya, ya silahkan yang muazzin yang dipilih. Pasti pilihan dari para takmir adalah suaranya bagus. Kalau di masjid situ sakahandak, artinya siapapun boleh azan, maka sadar diri, mun kada bagus suara kada usah umpat azan. Anu pahalanya guru ai ganal bujur. Cuman mun pian azan urang kada ka masjid. Jadi yang bagus suaranya, li'annahu ad'a ila ijabah, karena suara yang bagus itu lebih mengajak orang untuk hadir ke masjid tersebut. Terajin orangnya, wah bagus azannya situ, wah nadanya mantap kayak di TV misalnya. Maka boleh bagi siapapun azan, silahkan. Misalnya sebagian masjid kadang ada yang tidak pakai muazzin khusus,
Seperti beberapa masjid Samarinda ini ada, di situ bebas. Cuman mereka pun menyeleksi juga dari warga, jadi bebas warganya. Jadi warganya bebas, siapa yang hendak azan tapi diseleksi. Jadi kemarin itu seleksinya muazzinnya ada 12 orang. Tukang azan itu 12 orang. Bubuhan pensiunan berataan. Tuha-tuha. Bahkan ada papagawian lagi bersidin hendak azan aja di masjid. Supaya nanti di akhirat yang paling panjang lehernya, artinya yang paling diketahui dan dikenal bahwa orang itu adalah orang yang senang azan di dunianya. Berapa? Jadi yang tuha-tuha azan seleksi. Jadi muazzinnya ada 12 guru imamnya ada 3 ke 4. Muazzinnya 12. Banyak tukang azan pada imamnya. Tapi sekehendak aja siapa yang azan silahkan dari bubuhan yang diseleksi tersebut. Artinya sudah layak. Walaupun suaranya tuha, tapi masih layak untuk azan. Kada apa-apa, bagus. Tapi mun merasa kada baik, nadanya pina sumbing, pina sumbang lagunya, dosa gitu. Dipaksa-paksa azan. Kasihan orang yang mendengarnya, sakit telinga. Yang sakit gigi bertambah sakit gigi. Yang pusing kepala tambahnya kada kolguri. Jadi mereka dosa. Jadi sunnah bagus suara. Yang keenam ayyakuna adlan, bahwa hendaklah seorang muazzin itu adalah orang yang adil. Artinya bukan orang yang pelaku maksiat, bukan ahli fiski, bukan orang yang suka mengerjakan dosa besar, bukan orang yang suka melakukan muamalat riba, bukan orang yang suka mengerjakan dosa lah. Itu harus syarat orang sunnah yang azan. Jadi orangnya bujur baik, soleh, kada pengaramput orangnya, kada pembohong, orangnya kada ahli maksiat. Ini yang tukang azan orangnya terus ketujuh main judi misalnya, yang ketujuh melakukan muamalat riba, yang ketujuh main perempuan. Ini yang azan jangan, karena disunnahkan azan itu orang yang adil, biar orang percaya dengan apa info yang disampaikan oleh seorang muazzin tersebut. Sunnah yang ketujuh, an yakuna aminan likayyatiqa fihin nas. Syarat sunnah yang muazzin ketujuh adalah hendaklah seorang muazzin itu orang yang amin, orang yang dapat dipercaya, bukan pembohong, pendusta. Likayyatiqa fihin nas, supaya masyarakat di kampung tersebut percaya dengan azannya orang tersebut. Siapa tahu ini hendak menipu masyarakatnya saja, karena ini terkenal pembohong, lalu inya azan. Sekalinya ini azan jam 3 subuh, bungulinya. Akhirnya masyarakat terbangun berita, mbah melihat jam, hanyar jam 3. Sekalinya yang azan ini memang terkenal di kampung itu jahil, ketujuh membohongi masyarakat kampungnya. Maka ini tidak berhak, tidak layak untuk menjadi seorang muazzin. Jadi harus yang orangnya amin, dapat dipercaya. Yang kedelapan, sunnah bagi muadzin ayyakuna muhtasiban liwajhillah, ay la yakhudhu alaihi ujrah. Sunnah yang kedelapan, bahwa hendaklah seorang muadzin itu dia melakukan azan semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah. Azan
karena mengharapkan pahala ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan yang lain. Bukan mengharapkan supaya terkenal kadang. Bukan mengharapkan supaya orang tahu inya suaranya bagus kadang. Lalu munnya orang kenal aku nyaman kena diundang ke masjid-masjid untuk jadi Bilal Jumat misalnya. Nyaman orang tahu bahwa aku ini qori, diundang-undang dalam acara perayaan Islam. Tidak. Tapi semata-mata dia azan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan untuk mengambil upah dari azannya. Aman begaji Bang kayak Pak Guru inya azan. Setiap dari 5 waktu datangnya berkendaraan ke masjid azan. Tapi niatkan azannya itu untuk mengharapkan ridha pahala dari Allah. Masalah diberi gaji oleh orang, anggap itu hadiah. Jangan anggap aku azannya dibayar. Bila kada azan dipotong orang bayarannya. Itu akhirnya inya terpaksa melakukan azan, bukan semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah. Makanya paling bagus yang kada begaji. Amunnya begaji bang kada apa-apa. Cuman hati-hati dengan keikhlasan di dalam azannya tersebut. Yang ke-9 disunnahkan ayyakun ayyu'adzina min murtafa. Hendaklah seorang muazzin itu dia azan dari tempat yang tinggi, sunnah. Makanya lihat pian di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu tempat azannya di atas. Kalau kita sini Pak sama aja. Karena ini bemik sudah membahari, kenapa disunnahkan di tempat yang tinggi supaya lebih terdengar panggilan azan itu sampai ke penjuru jarak yang jauh ditangkap oleh masyarakatnya. Menweh ini penyaringan toa aja lagi. Tidak ada perlu kita bernaik di atas tempat yang tinggi. Kalau di Masjidil Haram tinggi. Masjid Nabawi naik tangga, mungkin berapa tangga? Saya inilah ini sampai plafon nih. Itu tempat azannya. Kemudian melihat tulan semalam pas melihat umrah, alhamdulillah pas rezekinya ke Raudhah hendak Isya. Habis maghrib masuk Raudhah. Berdesakan, sabar aja. Kada hendak coba kajal yang sampai ke muka situ. Diusirnya terus oleh pakai rompi kuningnya. Wah ini kan tertib sudah. Ke Raudhah aja pakai surat. Harus ada resmi izinnya. Kada kalau sembarangan kayak bahari sekahendak masuk Raudhah. Wah ini harus resmi. Habis itu di dalam setumat diusirnya. Kita sabar aja bila diusirnya bergerak sedikit. Berdiam, pulang di tihang. Pina datang, kisah sembahyang, pulang. Ketemu usirnya. Akhirnya pas hendak azan Isya. Mungkin 10 atau 15 menit sebelum azan Isya. Tempat sof dari mihrab Nabi itu, 4 sof ke belakang dibersihkan. Akhirnya yang berompi tadi itu keluar. Tugasnya selesai. Majulah kita. Pas di belakangnya imam, 3 sof di belakangnya imam. Duduk kayak lagi situ Pak. Setengah jam, sejam kita ada duduk situ. Karena mungkin 15 menit, 20 menit menunggu azan. Habis azan mungkin 10 menit kita duduk aja. Ada yang melarang, ada yang mau usir. Bebas itu hendak berdoa, hendak sembahyang. Akhirnya datang imamnya, qomat, azannya pas naik di atas kayaknya. Si muazzinnya, si tukang azannya.
Selesai sholat langsung kita ambil ke kiri, lebih dekat dari kuburnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, itu rezeki pada suah kita menemui dapat senyaman itu semalam itu di Raudhah. Sebagian kekawanan banyak terusir juga, sudah keluar sebelum azan isya, diusirinya sudah keluar. Alhamdulillah beberapa orang dari guru-guru termasuk guru Mauludi, guru Anwar, Soleh Maryam, kita di dalam Raudhah sembahyang isanya. Alhamdulillah. Nah, jadi disunnahkan tukang azan itu tempatnya tinggi. Sunnah. Artinya mun nyapian hendak tukang azannya di sini bermimbar juga bertambah pahala sunnah. Atau yang azan kita naik sini pada papai. Nya hendak azan di atas itu dapat pahala sunnah. Yang ke-10 ayyakuna biqurbil masjid. Hendaklah si tukang azan itu dekat dengan masjid. Kenapa di sini disunnahkan dekat masjid? Karena dulu yang namanya azan itu di luar masjid, kada di dalam. Di dalam siapa yang mendengar? Karena ini panggilan azan ini untuk orang di luar, yang berdagang, yang di toko, yang di pasar supaya mendengar. Makanya azannya itu di luar masjid. Lalu disunnahkan azan itu dekat dengan masjidnya. Jangan masjidnya di sini, azannya di tengah jalan di sana, itu kejauhan. Sunnahnya yang dekat. Kalau kita sekarang hampir nggak ada. Rata-rata semua masjid muazin di dalam masjid karena sudah pakai mikrofonnya, mah. Dulu kalau Jumat azan itu muazinnya di pintu situ, nah. Tukang azan itu di lawang sana untuk memanggil, menyeru orang di dalam, memanggil panggilan untuk sholat Jumat. Jadi azannya lain di khatib karena di jauh situ. Bayangkan yang kayak kita di Samarinda, Bilalnya megang tongkat, kayak apanya monjok tongkat khatib di sini. Jadi biar aja khatibnya mengambil seorang, ya lah. Ada harus Bilal yang memegangnya, harus ada sunnah. Yang ke-10 ayyakuna biqurbil masjid. Yang ke-11 tarku raddis salam. Hendaklah seorang muazzin itu meninggalkan dia daripada menolak salamnya seseorang. Orang beri salam inya lagi azan kudu usah dijawab. Tinggalkan karena dia sedang melakukan azan. Yang ke-12 sunnah tarkul masyifi. Disunnahkan seorang muazzin itu dalam azan jangan sambil berjalan. Jangan. Sambil azan sambil menyamprot sejadah, jangan. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan biarkan azan dulu, fokus menghadap arah, jangan sambil berjalan. Inilah 12 sunnah di dalam kita mengerjakan azan yang disusun di dalam Soffatuz Zubat, di dalam syair beliau mengatakan wa sunnatun tartilhu bi'ajji wal khafdu fi iqamatin bidarji wal iltifatu fihi ma idh hayya ala. Disunnahkan menoleh ke kiri ke kanan ketika hayya ala. Wa ayyakuna tahiran mustaqbila, dan sunnah muazzin dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Adlan aminan, hendaklah seorang azan itu orangnya adil, dapat dipercaya. Sayyidan muthawwiba, suaranya bagus. Lifajrihi murajji'an muhtasiba, murtafi'an ka qawlihi ajabah, mustami'un walau ma'al janabah, lakinnahu yubdilu lafzal hayy'alah idha haka adanahu bil hawqalah. Ini syair ringkas menjelaskan tentang sunnah-sunnah keadaan orang yang azan. Nah, kemudian kita masuk kepada makruhatul adzan. Ada kemakruhan di dalam azan.
ada makruh. Makruh itu artinya bila dikerjakan kada berdosa. Tapi bila kita tinggalkan dapat pahala tambahan. Itulah yang disebut dengan makruh. Yang pertama makruh adalah al-kalam asna'ahu li ghairi maslahah. Orang yang azan itu makruh berbicara di pertengahan azannya. Sambil azan, sambil bepanderan, jangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anu setali nyaringnya pang sedikit. Allah, ini bepander tuh di tengah azan misalnya. Nah ini hukumnya makruh. Arti makruh bila kita tinggalkan kita dapat pahala. Bila kita gawi itu dibenci oleh syariat, oleh agama. Kurang nilai pahala yang kita dapatkan daripada azan. Yang ketiga adalah yang kedua adalah makruh di dalam adzan kaunuhu qa'idan atau raqiban, yaitu dalam keadaan duduk atau di atas kendaraannya sambil azan. Jangan. Tidak ada kita di sini di atas kendaraan. Masa di atas sepeda motor sana azan kan kada mungkin. Paling kada duduk atau berbaring bisa. Ulun besi kawan azan berabahnya di pondok mata mengantuk jadi kakawanan kada yang bangunnya juga ini menjadi apa yang mengurusi masjid jadi di pondok jadi habis matinya radionya kaset apa mengaji azan sambil berabah di kamar Allahu Akbar Allah. Ternyata ada juga yang kayak itu nah cuma di masjid masyarakat insyaallah kada datang di pondok pengoleran juga melihat di masjid kada ada orang ya azan di dalam ruangannya juga di dalam situ wadah takmir di dalam sana ya azan sambil berapa budugin kada kopiah kada berapa pekaus saja pulang ya Allah. Nah ini makruh hukumnya. Jakainya tinggalkan itu pahala. Jakainya dengan pakaian rapi menghadap kiblat tambah pahala. Artinya azan yang dia kerjakan tadi kurang nilai pahala yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makruh di dalam azan yang berikutnya adalah al-khuruj minal masjid ba'dal adzan. Makruh habis azan inya keluar dari masjid. Bah azan keluar broko seharinya. Anu gure habis makan dari sawat lagi brokok. Sudah masuk waktu sholat azan dulu. Habis azan rokoknya. Rokok. Nah, ini makruh hukumnya setelah azan keluar dari masjid. Harusnya setelah azan dia mengerjakan sholat sunnah qabliyah. Itu sunnahnya. Jangan malahnya keluar atau nya ke WC. Makanya sebelum azan sudah siap ke WC, sudah istinja, sudah berwudu, sudah lalu dia azan itu sudah siap dalam keadaan suci, keadaan rapi, dan setelah azan dia pun mengerjakan sholat sunnah. Kemudian makruh yang keempat adalah ayyakuna muttajihan li ghairil qiblah. Makruh bagi seorang muazzin dia menghadap selain daripada menghadap arah kiblat. Menghadap keluar, menghadap ke kiri, ke kanan, makruh di dalam azannya. Sama seperti lawan kata dari yang sunnah tadi. Kaunuhu fasiqan, dan juga makruh seorang muazzin itu orang yang ahli maksiat, yang senang mengerjakan dosa, itu yang jadi tukang azan. Soalnya guruai suaranya bagus, cari yang lebih soleh orangnya daripada yang fasik. Jangan cari itu lebih sunnah. Yang berikutnya, jangan sampai seorang yang azan itu kaunuhu junuban au muhdizan, dalam keadaan junub atau dalam keadaan berhadas kecil. Jangan
Guring tamimpi, bangun-bangun, inya tukang azan, ada sempat mandi, terlambat azan dulu. Azannya pun untung di musola, di masjid haram, inya masuk dalam masjid dalam keadaan junub. Tapi nya azan juga di masjid, di luar misalnya, kata apa-apa. Tapi hukumnya makruh bagi orang yang junub atau orang yang tanpa berwudu dia melakukan azan. Dan juga dimakruhkan bagi seorang yang azan itu adalah dia melakukan at-tamtid. Apa jar kita ini berlambat-lambat, bersantai-santai, melambatkan daripada azannya sudah masuk kaina aja gitu. Lambati 5 menit lagi hanya azan. Nah, ini hukumnya makruh melambatkan daripada azan kalau sudah masuk waktu salat. Baqiyatus sunan allati qabla shalah ba'dal adzan wal iqamah. Di sini beliau menambahkan sisa-sisa sunnah yang dianjurkan kita kerjakan sebelum melaksanakan sholat. Setelah azan dan iqamat itu adalah al-masyu ila shalah bisakinah wa waqar. Hendaklah kita berjalan ke masjid atau ke musalla tempat kita sholat itu dengan tenang, dengan haibah, santai, kada terburu-buru. Jangan buka, lari, hendak sembahyang supaya kada masbuk dari sana lari. Ia mun sampai masjid kada apa-apa. Mun di situ tegulincir orangnya, teguling pas baju najis, baju riga, akhirnya berjamaah kada dapat, malah boleh ke rumah, bukannya boleh ke rumah nyaman, dimamai bini pulang. Nah, kenapa basah baju? Buka jadi hendak menyasahi imam, makruh. Jadi sunnahnya kita berjalan santai. Lain juga berjalan santai lambat, kada sedang. Waqar, sakinah, tenang, kada terburu-buru. Lalu sampai ke masjid, ke mushola, sholatnya pun bisa khusyuk. Coba mun biyan datang ke masjid kehausan, hingak-hingak napas, mengatur napas, langsung takbir, Allahu Akbar, kada khusyuk itu. Kenapa? Yang dipikirkan bernapas, apalagi harinya panas, kancing baju terbuka, Pak, puas banget semuanya. Hanya kita berjalan santai untuk menuju tempat kita sunnah. Jangan terburu-buru. Biar masbuk kada apa-apa. Yang penting tenang. Daripada masbuk dapat rakaat misalnya tapi ngos-ngosan, sembahyangnya kurang sempurna. Kemudian sunnah berikutnya ad-du'a bainal adzan wal iqamah. Namun ada waktu lebih dari setelah azan dan sebelum iqamat, sunnah kita banyak berdoa. Jangan berkisahan menunggu qomat. Banyaki berdoa. Biar punya hajat dunia minta, terutama hajat akhirat kita banyaki minta. Kenapa? Karena ad-du'a kata Nabi bainal adzan wal iqamah mustajabah. Doa antara azan qomat itu doanya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaki berdoa habis azan. Terutama urusan akhirat kita yang belum pasti. Urusan dunia minta sama Allah mudahkan, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian disunnahkan yang berikutnya al-mubadarah ilal ishtighal bi asbabis salah fi awalil waqt. Disunnahkan kita bersegera menyibukkan diri kita dengan mengerjakan salat di awal waktunya. Kalau tidak ada pekerjaan yang mendesak, kesibukan yang mendesak, maka sunnah salat di awal waktunya. Jangan dilambat. Waktu santai, nggak ada kesibukan, nonton TV, main HP aja, masuk waktu sholat sembahyang di awal waktu. Jangan kita tunda. Nah, itu sunnah, menyegerakan sholat di awal waktunya. Dan banyak lagi sunnah-sunnah yang insya Allah kita akan kaji dan bahas di kajian kita berikutnya. Mudah-mudahan pembahasan ini akan menambah semangat kita dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Mari kita niatkan menghidupkan sunnah tiada lain karena kecintaan kita dengan Nabi Muhammad. Bukti orang cinta dengan Nabi adalah dia mencontoh dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Maka kita belajar, kita mengkaji daripada sunnah-sunnah ini. Mudahan solat kita, azan kita, amal-amal ibadah yang berkaitan dengannya semakin sempurna dan semakin ditambah pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah bisyadil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. طالٍ آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين يا أرحم الراحمين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا التحدين يا رفض العارفين فقهنا وإن في الدين وعلمنا تأويل القرآن العظيم إنك على كل شيء قدير يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم ارزقنا كمال المتابعة النبي له ظاهرا وباطنا في خير ولذ وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.